Abu Jahal la'natullahi alaihi, orang yang paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Nih Abu Jahal mati dalam keadaan musyrik, kafir, akan tetapi pernah tersentuh, bahkan begitu luluh hati dia ketika mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abu Jahal la'natullahi alaihi mencuri waktu untuk mendengarkan bacaan lantunan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sangat membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang disebutkan orang yang paling membenci Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Abu Jahal tersentuh hatinya, bahkan ketagihan dengan bacaan Al-Quran yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن. وقال: أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Pesantren yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan serta waktu luang ataupun kesempatan untuk bisa bermuwajahah talabul ilm. Tentunya tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar. Kita bisa melangkahkan kaki kita atau kita mengendarai sepeda motor kita, ya, setiap putaran roda motor kita insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun juga setiap langkah kaki kita menghapuskan satu dosa dan juga menambahkan kebaikan dari setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal farq. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya oleh dua nikmat ini. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu oleh dua nikmat ini. Dua nikmat yang sering sekali manusia menyia-nyiakannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan nikmat sehat kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, mari kita gunakan nikmat sehat kita untuk meningkatkan kualitas amal saleh kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Dan juga nikmat al-faraq, ya, nikmat kesempatan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: fa idza faraghta fansab. Jika ada waktu luang maka kita isi waktu luang kita gunakan untuk hal yang paling bermanfaat, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai waktu luang kita begitu banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita, waktu luang kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat.
Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang muslim itu dikatakan sempurna keislamannya jika dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya, apalagi hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu, walakinallaha yu'til akhirah ila man yuhibbu. Beliau pernah mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia berupa kesehatan, waktu luang. Tentunya nikmat dunia yang paling jelas harta, jabatan, pangkat, dan yang lainnya berupa nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada mereka yang Allah cintai dan mereka juga yang tidak Allah cintai. Bahkan nikmat dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jauh lebih besar kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinallaha yu'til akhirah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat akhirat. Nikmat akhirat hanya kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. Walakinallaha yu'til akhirah ila may yuhibbu. Mungkin ketika kita melakukan satu amal saleh, mungkin ketika kita melakukan ibadah, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya iman, mungkin itu nikmat akhirat yang kita rasakan di dunia. Nikmat halawatul iman, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman. Kalaulah iman dan Islam tidak diberikan kepada kita, maka mungkin lebih baik kita mati saja gitu. Kenapa? Pasti kita masuk ke dalam neraka. Karena Islam dan imanlah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga kepadanya. Amin rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang tadi saya baca di awal pembukaan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la ini jitama'atil ins," andaikan engkau kumpulkan jin dan manusia, la ini jitama'atil ins wal jin, manusia dan jin, ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat kitab hal yang semacam dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithli, maka engkau akan mendapati tidak akan pernah bisa menandingi hal yang lebih agung, lebih mulia dibandingkan Al-Quranul Karim. Kalau kita tahu orang yang paling membenci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal ataupun juga Abu Lahab. Abu Jahal kita tahu sekali ya, Abu Jahal la'natullahi alaihi, orang yang paling membenci, yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebenci-bencinya Abu Jahal ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu sangat memusuhinya, akan tetapi beliau pernah luluh, tersentuh hatinya dengan Al-Quranul Karim yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang pernah saya baca, artikel yang dikirim oleh Syekh Anas Karzun. Abu Jahal la'natullahi alaihi, orang yang paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Nih Abu Jahal mati dalam keadaan musyrik, kafir, akan tetapi pernah tersentuh, bahkan begitu luluh hati dia ketika mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abu Jahal la'natullahi alaihi mencuri waktu untuk mendengarkan bacaan lantunan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
datang sembunyi-sembunyi ke samping rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat qiyamul lail. Tentunya beliau membaca Al-Qur'an dengan jahar, dengan mengeraskan bacaannya ketika beliau salat qiyamul lail. Ini Abu Jahal curi-curi waktu untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Saking khusyuknya dia mendengarkan lantunan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking nikmatnya, luluh hatinya dengan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah ketika beliau sedang salat. Saking lamanya beliau mendengarkan, menghayati bacaan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah, tidak terasa ternyata sudah terbit fajar. Dari gelapnya malam hingga terang, terbit fajar, tidak terasa, saking lamanya. Apa yang terjadi? Karena sudah akan terang hari, sudah terbit fajar, akhirnya Abu Jahal harus pergi dari situ dan pulang sembunyi-sembunyi. Apa yang terjadi? Ternyata dia terkaget-kaget dengan dua sahabatnya. Dua sahabatnya dari kaum musyrikin. Yang dua sahabatnya ini juga salah satu dari dua sahabatnya ini yang saya tahu masuk Islam, ya, Abu Sufyan dan Al-Akhnas, ya, bertemu dengan dua temannya yang ternyata dua temannya itu juga sedang mencuri-curi waktu untuk mendengarkan bacaan lantunan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya, sebenci-bencinya mereka dengan Rasulullah, tapi tersentuh hatinya ketika mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Apalagi yang dibaca adalah Al-Qur'an, apalagi yang membaca sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an langsung. Luluh hatinya, terkaget-kaget bertiga, ya, bertemu, ya. Ngapain kamu gitu kan? Bertiga, kaget, terkejut. Ternyata dua temannya juga mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah, dan juga bahkan lebih malam, ya, sebelumnya lebih lama, ya, mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka bertiga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan mereka, untuk tidak datang ke rumah Rasulullah untuk mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Akhirnya dia berjanji, bersepakat bertiga. Apa yang terjadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dia bertiga kembali lagi. Abu Jahal laknatullahi alaihi, dia datang mencuri waktu untuk mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah, dan juga sama apa yang terjadi, hingga terbit fajar dia mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari yang kedua juga Abu Jahal terkaget-kaget bertemu lagi dengan dua temannya yang sudah berjanji di malam pertama untuk tidak datang mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah. Apa yang terjadi? Yang kedua kalinya mereka berjanji lagi, ya, berjanji jangan sampai ada yang datang lagi untuk mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah. Dan apa yang terjadi jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ketiga ternyata mereka mengulangi lagi, mengingkari janji mereka. Kenapa? Ternyata mereka ketagihan gitu dengan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketagihan. Walaupun mereka sangat membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang disebutkan orang yang paling membenci Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi Abu Jahal tersentuh hatinya, bahkan ketagihan dengan bacaan Al-Qur'an yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang ketiga akhirnya Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal dan Abu Sufyan, apa yang kamu rasakan ketika engkau berdua mendengarkan Al-Qur'an dibaca Muhammad? Apa jawaban Abu Jahal? Laknatullahi alaihi. Ya, dia mengatakan, ya, sungguh kita bisa menandingi, ya, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
dengan kekayaan mereka, hartanya, ya. Akan tetapi kita tidak bisa menandingi syair-syair mereka ataupun Al-Quran yang dibaca mereka. Tidak bisa gitu. Saking luluhnya hati Abu Jahal, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya untuk bisa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Sufyan beliau beriman kepada Rasulullah, akhir hayat beliau wafat dalam keadaan muslim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Al-Quran, begitu agungnya Al-Quranul Karim. Walaupun tentunya terkadang kita sebagai seorang muslim ya susah untuk bisa menangis ketika mendengarkan Al-Quran ataupun ketika membaca Al-Quran. Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang paling sering menangis ketika mendengarkan Al-Quran. Ketika salat baru baca Al-Fatihah sudah nangis ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, luluh hatinya, baru baca Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin menangis ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah jelas generasi awal mereka orang yang paling banyak menangis dan sangat-sangat sedikit tertawa. Falyadhaku qalila wal yabku katsira. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika terjadi gerhana matahari, ya, wallahi ya ummati Muhammad, ya, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan kau mengetahui apa yang aku tahu, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Maka Al-Quranul Karim salah satu kitab yang bisa kita gunakan untuk selalu menghayatinya, untuk selalu mentadabburinya. Bahkan kalau kita ingin ya benar-benar merasakan nikmatnya Al-Quran, maka kita harus menghayati. Maka dalam Al-Quran 2 kali dikatakan, mungkin beberapa kali dalam Al-Quran dikatakan kalimat yatslu. Innal ladina yatluna kitaballah. Yatslu. Mungkin maknanya membaca, memang maknanya membaca. Akan tetapi yatslu itu tidak hanya membaca saja, tapi kita baca itu ayat dan juga kita hayati, kita tadabburi, kita fahami maknanya, dan tentunya kita publikasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya berapa sih porsi seorang muslim itu membaca Al-Quran dalam satu harinya? Ya. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berapa porsi seorang muslim membaca Al-Quran dalam satu harinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali khatam. Ya. Dan ini porsi yang paling sedikit. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Porsi yang paling sedikit dalam membaca Al-Quran itu 1 bulan 1 kali khatam, ataupun 1 harinya 1 juz atau 10 lembar. Dalam hadis ini sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, ya Rasulullah, bagi kami para sahabat radhiyallahu anhum mengkhatamkan 1 bulan 1 kali itu sangat enteng, sangat mudah bagi kami. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu khatamkan Al-Quran dalam waktu 20 hari. Kalau 20 hari, yang mungkin 1 harinya kita baca selembar 1 juz setengah gitu, ataupun 2 juz 1 harinya kita baca. Ternyata sahabat radhiyallahu anhu masih menawar lagi. Ya Rasulullah, berikan kami waktu yang lebih cepat lagi untuk mengkhatamkan Al-Quran. 15 hari kata Rasulullah. Ternyata sahabat masih nego lagi, masih nawar lagi. Ya Rasulullah, berikan kami waktu yang lebih cepat lagi. 15 hari masih minta lagi kepada Rasulullah. 10 hari, ya, 10 hari masih kurang. Ternyata sahabat radhiyallahu anhu, berikan kami waktu yang lebih cepat lagi ya Rasulullah untuk mengkhatamkan Al-Quran. 5 hari ya. Kalau 5 hari berarti 6 juz 1 hari, Pak. Masya Allah ya, mungkin hari ini kita bisa 1 hari 6 juz, tapi biasanya yang sulit itu istiqomah.
Yang sulit itu istiqomah. Yang berat itu continue setiap hari, itu berat. Mungkin bisa 1 hari 10 juz, tapi besok sudah futur, sudah tidak mampu lagi. Ya, 2 hari 3 hari bisa. Ya, ini sahabat radhiyallahu anhum minta terus kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Dan akhirnya, dan yang terakhir kalinya Rasulullah mengatakan, khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 3 hari. Dan ini di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan. Karena keutamaan di bulan Ramadan itu dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak khatam, Bapak Ibu sekalian. Memperbanyak khatam di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, 3 hari itu paling cepat. 1 harinya 10 juz. Itu kalau kita pun bisa, Bapak Ibu sekalian. Sahabat radhiyallahu anhum, sesibuk apapun mungkin kita, sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan mengurus keluarga kita, rumah tangga kita, ataupun juga aktivitas pekerjaan kita, karir kita. Mungkin kita yakin, ya, pasti sahabat radhiyallahu anhum jauh lebih sibuk dibandingkan kita. Akan tetapi kebanyakan di antara para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kebanyakan, walaupun tidak semua, kebanyakan di antara mereka membaca Al-Quran 1 hari 10 juz. Walaupun begitu sibuknya mereka dengan kesibukan mereka. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini terutama anak-anak muda, ya. Di sini ada mas-masnya yang di belakang. Saya pun juga merasakan, Bapak Ibu sekalian, hari ini, akhir-akhir ini, mungkin kita ataupun anak-anak muda hari ini yang sudah ikuti perkembangan media sosial, ya, sudah benar-benar, ya, sampai jatuh hati, ya, sudah benar-benar kemana-mana membawa handphone, ya, itu sudah jadi, ya, pegangan setiap hari, ya, HP. Tidak bawa HP itu hal yang kurang, ya, kemana-mana pasti, ya. Sebelum tidur yang terakhir dilihat HP, ya. WA online terakhir jam 1 malam, ya, jam 12 malam. Online pertama kali bangun tidur jam 3 pagi, jam 4 dini hari. Masya Allah, ya. HP, ya, itu menjadi pegangan hari ini yang susah untuk ditinggalkan, ya. Maka pertanyaannya, apakah kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran seperti interaksi kita dengan HP? Ya, Masya Allah, ya. Makanya kalau kita ini kemana-mana bawa HP, ya, mungkin kita harus kemana-mana bawa HP, wajib kita bawa HP kemana-mana. Maka setidaknya di HP kita itu ada aplikasi Al-Quran yang bisa kita baca setiap kita buka HP kita. Walaupun itu sulit, Bapak Ibu sekalian, sulit, apalagi kuotanya dibuka, internetnya dibuka. Baru membaca Quran pesan masuk, baru baca Quran telepon masuk. Kecuali kita mode pesawat, ya. Kita mode pesawat, kita buka aplikasi Al-Quran kita, dan kita buka Al-Quran dan kita baca. Bahkan mereka-mereka yang ingin menghafal Quran dengan HP itu sulit, Bapak Ibu sekalian, sulit, ya. Bahkan ketika mungkin dimatikan kuotanya, internetnya, menghafal Quran dengan HP itu sulit sekali, Bapak Ibu sekalian. Sulit, kenapa? Pasti ada keinginan untuk membuka aplikasi yang lainnya, kecuali dia benar-benar, ya, istiqomah, gitu kan, komitmen, benar-benar tekad kuat untuk bisa tidak membuka yang lainnya, menghafal Quran dengan HP. Dan Masya Allah, ya, menghafal Al-Quran itu juga tidak ada batas umur, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin punya keinginan untuk menghafal, ya, walaupun usia sudah di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, ya, bahkan mungkin di atas 65 tahun, sudah 70 tahun, ya, sebenarnya bisa, gitu kan, dengan satu metode yang pertama diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan ditalqin, ya. Maka sebenarnya talqin ini untuk semua kalangan, ya, dari balita, bahkan balita, ya, yang paling cocok tuh balita, ya, untuk bisa menghafal Quran dengan ditalqin. Kenapa? Kalau talqin pasti bacaannya baik, ya. Asalkan yang mentalqin bacaannya bagus. Ya. Dengan ditalqin pasti kita bisa hafal dengan sebaik-baik hafalan. Entah itu bacaannya, entah itu
nadanya, entah itu makharijul hurufnya, apalagi yang mentalkin bagus bacaan Qur'annya, ya, dengan ditalqin, okay? Dengan metode talqin. Misalnya satu ayat kita ulangi 3 kali, ditalqin, diikuti. Kemudian kalau masih kurang sampai 5 kali, sampai 10 kali, sampai hafal, okay? Diulang-ulang terus. Karena sebenarnya dalam menghafal itu adalah mengulang, okay? Sebenarnya adalah mengulang. Kalau kita melihat semua metode sekarang, kalau Bapak Ibu sekarang menyekolahkan anaknya mungkin untuk bisa menghafal Quran, untuk menjadi hafizul Quran, maka rata-rata semua metode itu pasti isinya adalah mengulang, memperbanyak, mengulang-ulang. Kalau kita tahu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau pun juga menghafal Al-Quran ditalqin oleh ibunya, ditalqin setiap pagi oleh ibunya, dan juga diulang-ulang sampai benar-benar hafal. Tentunya bacanya juga baik. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang setiap hari membaca Quran, okay, itu bisa masuk kepada fardu ain, okay. Kalau kita setiap hari baca Quran 1 juz 5 lembar, okay, 3 lembar 1 hari, dan kita istiqomah baca Quran, maka kewajiban kita untuk memperbaiki bacaan Quran itu bisa sampai ke fardu ain, Bapak Ibu sekalian. Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim man lam yusahhihil Qur'ana athim, kata beliau. Mempelajari ilmu tajwid atau mentashih bacaan Al-Quran, kita yang setiap hari mungkin baca Quran, yang setiap hari ya mungkin mengimami sholat, maka baginya lazim, wajib untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Man lam yusahhihil Qur'ana athim, kata beliau. Barang siapa yang enggan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, kata beliau, athimu, beliau mengatakan maka dia berdosa. Apalagi dia setiap hari baca Quran, dan setiap baca Quran merasa ada kesalahan dalam bacaannya, ya, maka dia punya kewajiban untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Beliau melanjutkan, li'annahu bihil ilahu anzala, kata beliau. Ya, li'annahu bihil ilahu anzala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dalam keadaan baik tajwidnya, dalam keadaan fasih tajwidnya. Gak mungkin malaikat Jibril mentalkin Rasulullah dengan bacaan yang salah, ya. Gak mungkin Rasulullah ditalkin oleh malaikat Jibril dengan huruf makharijul huruf yang salah, ya. Pasti beliau membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah dengan bacaan yang terbaik. Li'annahu bihil ilahu anzala, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, bihil ilahu anzala, dengan bacaan yang terbaik, dengan bacaan Al-Quran yang terbaik. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan Al-Quran benar-benar dalam keadaan bacaan yang terbaik ketika turun kepada kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Al-Quran itu turun, ada satu buku yang dikarang oleh Dr. Aiman Rusdi Suhaid, ya, yang kami pelajari ketika mengambil ijazah sanad Al-Quran. Di buku ini ada gambar langsung bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum menulis Al-Quran di pelepah-pelepah kurma, menulis Al-Quran di tulang-tulang unta. Ada gambarnya, dan masya Allah gambarnya sangat-sangat sahih, ya, gambarnya sangat-sangat benar-benar nyata gitu kan, benar-benar di atas pelepah kurma ditulis tanpa harokat, tanpa titik, ya. Ini perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Al-Quran itu turun, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan ditulis di pelepah kurma dan di tulang-tulang unta. Berjuang untuk mengumpulkan Al-Quran, walaupun itu terpisah-pisah, ya, terpisah-pisah, tidak satu seperti sekarang. Masya Allah, hari ini Al-Quran sudah berserakan di mana-mana, mushaf-mushaf Al-Quran sudah banyak di mana-mana. Gak usah jauh-jauh, di HP kita sudah jelas sempurna, bisa kita buka, tinggal klik-klik kebuka semua Al-Quran. Tapi begitu susahnya kita untuk bisa banyak waktu untuk Al-Quran. Kami melihat beberapa guru kami ketika kami di ma'had, di pesantren, ya, seorang masyayikh yang beliau juga mengajarkan Al-Quran, punya satu waktu, Bapak Ibu sekalian, untuk Al-Quran. Dalam 24 jam itu ada waktu untuk Al-Quran. Beliau kan menjadwalkan
waktunya untuk Al-Quran. 24 jam ada waktu untuk Al-Quran. Syekh Abdul Karim guru kami bersama istri beliau Ustaz Ahlam Naji Al-Qah, beliau mempunyai jadwal khusus untuk Al-Quran. Saya masih ingat ketika kami mengambil ijazah kepada beliau, beliau punya satu waktu dari jam 6 pagi sampai jam setengah 9 itu khusus untuk mengkader anaknya, untuk mentalqin, mentashih bacaan anaknya, mentalqin sampai hafal itu satu halaman anaknya. Dan ada 3 anak, ya, beliau punya 3 anak dan beliau fokus dalam waktu 2 jam setengah itu untuk anaknya. Okay. Ketika ada tamu, jam itu tidak bisa nerima tamu, ya, Masya Allah. Okay. Di jam itu khusus untuk Al-Quran saja, untuk Al-Quran, jadwal beliau untuk anaknya. Dan juga ada waktu khusus untuk beliau dan istrinya. Saya masih ingat jam 4 sampai jam 5 sore. Ya, Masya Allah, beliau ini punya satu waktu untuk Al-Quran, murajaah bersama istrinya, Bapak Ibu sekalian. Dan Masya Allah, dan itu tidak pernah beliau tinggalkan selama kami mengambil ijazah kepada beliau dulu. Ya, Masya Allah, punya dalam 24 jam punya waktu untuk Al-Quran. Maka setidaknya kita sebagai seorang muslim yang mengaku cinta dengan Al-Quran, yang beriman dengan Al-Quran, punya waktu untuk Al-Quran. Minimal mungkin 30 menit Bapak Ibu sekalian, setengah jam saja untuk Al-Quran. Maka insya Allah, walaupun kita sibuk dengan begitu sibuknya dengan pekerjaan kita, aktivitas dunia kita, jika kita ada waktu sedikit saja untuk membaca Al-Quran, membaca saja 30 menit barangkali sampai setengah jam, 1 jam untuk Al-Quran, maka insya Allah Allah memberikan keberkahan insya Allah kepada pekerjaan kita, aktivitas kita, keluarga kita. Insya Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Jelas Allah menjanjikan keberkahan kepada mereka yang disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin membahas satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan yang diberikan kepada mereka yang membaca Al-Quran dengan baik, bahkan juga menghafal Quran. Satu hadis yang mungkin pernah kita dengar, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, atau al-hafidh, orang yang pandai membaca Al-Quran, ataupun mereka yang membaca Al-Quran dan dia hafal dengan Al-Quran yang dia baca, ma'as safaratil kiramil bararah, senantiasa ditemani malaikat yang mulia. Bahkan ada yang menyebutkan akan dibangkitkan bersama malaikat yang mulia. Kemudian yang kedua disebutkan di sini, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatada'ta fi. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, dan kesusahan dalam membaca Al-Quran, lahu ajran, baginya 2 pahala. Tapi jangan sampai kita fahami hadis ini, ya, kita terbata-bata saja terus gitu kan baca Quran, dan akhirnya kita mendapatkan 2 kali lipat pahala terus. Ini kesalahan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya yang benar seperti ini, orang yang sudah belajar tapi nggak bisa-bisa gitu kan. Sudah belajar Al-Fatihah, tahsin Al-Fatihah, tapi nggak bisa-bisa, ya, huruf shad nggak bisa-bisa, so, sli, su, sli, si, sli, si, nggak bisa-bisa. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, susah dalam melafadzkan huruf-huruf dalam membaca Al-Quran. Dapat 2 kali lipat mereka yang mutqin dalam membaca Quran, yang fasih dalam membaca Quran. 2 kali lipatnya, Masya Allah. 1 pahala per hurufnya, 1 pahala khusus karena dia sudah bersusah payah untuk terus berusaha memperbaiki bacaan Al-Qur'annya sampai bisa. Dan Masya Allah, saya merasakan Bapak Ibu sekalian, ketika kami mengajarkan Al-Quran di Jogja, di Solo, Masya Allah, banyak bapak-bapak, ibu-ibu juga yang belajar tahsin bersama kami, dan usianya ada yang sampai 70 tahun Bapak Ibu sekalian. Saya punya murid namanya Pak Agus, ya, beliau ikut tahsin via Zoom, Masya Allah. Di sini ada teman kami juga, ikhwah Faris, ya, beliau ikut tahsin via Zoom hingga hari ini Bapak Ibu sekalian. Usianya sudah 70 tahun, dan Masya Allah paling semangat dan tidak pernah absen, ya. Setiap tahsin hadir selalu, walaupun susah,
Melafadzkan shad susah sekali. Shad jadi sin, sli jadi si, sirata dibaca syirata. Ya, susah sekali untuk bisa memperbaiki pelafadzannya. Akan tetapi Allah menjanjikan 2 kali lipat pahala yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang sudah baik dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kiat-kiat juga jika kita ingin menghafal Al-Quran, maka sebenarnya yang paling utama, yang pertama adalah memperbaiki. Memperbaiki bacaan Quran sebenarnya juga termasuk hal yang paling utama yang harus kita lakukan sebelum kita menghafal. Mungkin Bapak Ibu sekalian ingin mendidik anak-anaknya ingin menghafal Quran. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian sendiri ingin menghafal, ya, walaupun 1 ayat 1 hari, 2 ayat 1 hari, ya, ataupun setengah halaman 1 hari. Ya, Masya Allah di Sumeneb ini sudah ada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita ingin menghafal pun juga yang pertama kali harus kita lakukan adalah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Toh yang mereka yang belum menghafal juga harus memperbaiki bacaan Al-Qurannya, ya, memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Kemudian setelah itu dia harus mengambil lingkungan, ya, lingkungan yang paling baik bagi dia untuk bisa fokus menghafal Al-Quran, ya. Maka termasuk juga kiat yang paling utama dalam menghafal ataupun kita ingin dekat dengan Al-Quran, perlu lingkungan yang baik, ya. Perlu lingkungan yang baik. Satu cerita ketika kami dulu di pondok pesantren, ya. Karena lingkungan pesantrennya tentunya menghafal Quran, saya pernah kenal dengan satu satpam, ya. Satpam pondok pesantren kami di Solo dulu, ya. Tahun 2008, ya, beliau pertama kali menjadi satpam, belum bisa membaca Al-Quran. Tapi karena lingkungan, ya, santri itu diwajibkan keluar pondok, bahkan ke jalan raya harus membawa mushaf Quran. Ya, kemanapun dia harus membawa mushaf Al-Quran, murojaah Al-Quran, bawa mushaf kecil kemana-mana. Dan pasti lewat di samping satpam, gitu kan Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Karena sering santri lewat, gitu kan, murojaah, akhirnya ini satpam minta mas santrinya gitu untuk ngajari dia. Ya, setiap hari diajari. Ya, santri lewat cuma 2 menit, 3 menit diajari. Setiap santri lewat diajari. Coba berapa? Kalau 20 santri 1 jam dapat dia belajar Al-Quran dari santri, ya, yang menghafal Quran. Setiap hari. Apa yang terjadi? 2010 yang cerita beliau, ya. Dalam waktu 2 tahun lebih beliau bisa benar-benar mutqin dalam membaca Quran, fasih, bahkan diangkat, ya, plus satpam plus pengajar TK di pondok kami ketika itu, pengajar TK tahfidz di pondok Iskarima ketika itu. Jadi satpam plus pengajar TK, ya, pengajar tahfidz TK untuk menyimak ataupun mengajari tahsin anak TK. Apa yang terjadi? Karena pun beliau juga jadi satpam yang ngajar TK cuma setengah jam, satpam, santri lewat yang biasanya dia ngajari, ya, ngajari baca Quran sampai bisa mutqin, bisa fasih, berubah. Setiap santri lewat dia setoran, Masya Allah. Ya, santri lewat pertama kali ditalkin sama santri, kemudian dia baca dulu, udah baik bacaannya, santri lewat setoran, ya, santri lewat setoran, ya. Dan Masya Allah, ketika saya di pondok terakhir kami ngabdi 2017, ya, di 2016-2017 di pesantren, beliau dalam waktu 7 tahunan bisa menghafal dan setoran sama santri setiap hari itu, ya, bisa hafal 27 juz, Masya Allah Pak, 27 juz dalam waktu 7 tahun, setiap hari setoran Pak. Ya, akhirnya apa yang terjadi? 2017 akhir beliau diangkat menjadi guru utama di SD tahfidz di Iskarima, ya, dan sudah dilepas jabatan satpamnya, Masya Allah. Dan itu karena lingkungan Al-Quran, karena lingkungan yang sangat-sangat Qurani. Kemudian 2019 sambil beliau mengajar, beliau menyelesaikan Al-Quran 30 juz karena lingkungan. Dari profesi satpam, karena lingkungan bisa menjadi penghafal Al-Quran dan bahkan menjadi keluarga Al-Quran, insyaallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita
insan yang berjiwa Qurani, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an yang kita baca setiap hari sebagai petunjuk bagi kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an yang kita baca setiap hari sebagai penerang lampu di alam kubur kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an yang kita baca setiap hari menjadi syafaat di hari kiamat nanti bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhi huwa ahluka wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhi huwa ahluka wa khassatuh. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa tullabana min ahli al-Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al-Qur'ana fid dunya qarina وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب خمومنا وغمومنا. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. يا حي يا قيوم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.